Sales magic, Bapak Ibu, hari ini saya basicnya Bapak Ibu adalah dari satu yang namanya Anthony Robbins. Anthony Robbins adalah pelatih sukses nomor 1 dunia. Dia jago sekali melakukan terapi Bapak Ibu. Dan untuk terapi itu harus memahami keinginan orang lain dan kebutuhan orang lain. Sedemikian sehingga Bapak Ibu kita bisa merubah dia dengan sangat cepat. Saya punya banyak pasien Bapak Ibu ngasih testimoni, ngerokok 30 tahun ketemu saya 15 menit sembuh Bapak Ibu, tidak bisa ngerokok lagi. Kecanduan alkohol Bapak Ibu 35 menit ketemu saya sembuh Bapak Ibu. Ada kiai yang terkenal sekali di Indonesia Bapak Ibu, baru aja kawin lagi Bapak Ibu. Terjun payung repot Bapak Ibu gitu ya. Terus kemudian trauma pernah jatuh Bapak Ibu, 5 menit ketemu saya langsung sembuh Bapak Ibu. 1 tahun tidak berani terjun payung, sekarang terjun payung lagi dengan mudah sekali Bapak Ibu. Itu karena salah satu pelajaran sales magic juga. Menjual apapun termasuk menjual ide Anda. Ini Bapak Ibu, merubah orang dengan sangat cepat. Nah sekarang itu Anthony Robbins. Yang kedua adalah Joe Girard. Yang kedua adalah siapa? Joe Girard adalah juara dunia Bapak Ibu, Guinness Book of Record, salesman Bapak Ibu yang jualan mobil. Dia jualan mobil Bapak Ibu. Kalau rata-rata orang satu sales jualan mobil satu hari laku berapa? Tidak laku, bener. Susah itu, tidak mudah itu ya. Nah 1 bulan kira-kira laku berapa? 3 atau 4 gitu ya, itu udah bagus. Nah kalau Joe Girard Bapak Ibu rata-ratanya cuma 5 Bapak Ibu. Tapi 5 setiap hari. Bukan hanya berlangsung 2 hari, bukan berlangsung 2 minggu, bukan berlangsung 2 tahun, tapi 12 tahun berturut-turut rata-rata perharinya dia bisa jualan mobil secara eceran, one by one, 5 mobil. Joe Girard Bapak Ibu, dia asalnya namanya adalah Joe Girardo asalnya. Dia orang mafia Bapak Ibu di Sisilia, di Italia sana. Dia hidupnya Bapak Ibu bukan orang yang sukses, dia orang berantakan. Dia Bapak Ibu dia sudah masuk penjara 3 kali, pernah nyuri mobil segala macam. Dipecat 49 kali. Ada yang lebih banyak dipecat di sini? Tidak ada, ini sudah rekor dunia, betul? Ini 49 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari bukunya How to Close Every Sales. Bagaimana menutup semua penjualan? Very good sekali Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu saya kasih referensi dulu supaya Bapak Ibu tahu sumbernya di sini Bapak Ibu. Ada satu lagi yang namanya Robert. Robert ini Bapak Ibu dia jualan rumah. Rata-rata penjual sales rumah Bapak Ibu, satu orang jualan rumah biasanya 1 bulan laku berapa? Laku 1 udah untung-untung gitu ya. Kalau dia cuma laku 2 per hari. Laku 2 per hari Bapak Ibu, dia mengarang buku Bapak Ibu, judulnya begini. Walk, di dalam bahasa Indonesia sudah ada, dua-duanya sudah ada dalam bahasa. Walk like a giant, berjalan seperti raksasa. Sell, berjualan like a madman. Berjualan Bapak Ibu seperti seorang gila. Dia ngomong saya jualan seperti orang gila. 1 hari jualan 2 rumah. Bahkan ketika nenek saya mati pun, dia ngomong pada waktu saya memberikan kata sambutan terhadap orang yang sudah datang, dia ngomong gimana? Saya pasti nenek saya bangga bahwa dalam saat ini saya juga sudah menjual 2 rumah. Edan berat Bapak Ibu. Pada waktu dia menikah Bapak Ibu, dia mengucapkan janji kawin, ya istriku yang sayang, kamu pasti bangga bahwa hari ini saya tetap jualan 2 rumah. Waktu kawin Bapak Ibu, dia memang edan berat Bapak Ibu. Dia jago untuk handling objection Bapak Ibu. Ini yang very good Bapak Ibu. Untuk mengikuti Bapak Ibu, tadi Anthony Robbins sudah. Nah banyak orang tanya sekali lagi, Pak sales magic itu apakah seperti di mall-mall itu? Ada orang ditepuk, Pak minta duitnya, terus keluar duitnya semua? Enggak Bapak Ibu. Itu pelajarannya bukan di kelas ini, di kelas sebelah. Oke? Bagaimana tok keluar duitnya? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, terus bagaimana menjual apapun? Ini. Nah magic itu seperti begini, ada 2 orang Bapak Ibu yang di Indonesia terkenal sekali Bapak Ibu, mereka sudah pensiun. Pada waktu mereka pensiun Bapak Ibu, mereka tinggal di atas gunung, di depan danau Bapak Ibu. Dan karena mereka hobinya mancing, mereka tiap hari mancing, duitnya banyak sekali. Dan satu hari temennya dari kota Bapak Ibu datang ke tempat dia. Dia tanya, pensiunan, kamu tiap hari ngapain sih? Oh tiap hari saya mancing. Oh iya, enak nggak mancing? Oh enak tuh, hobi saya. Kamu mau ikut mancing? Mau? Yaudah, besok jam 5 pagi ya ikut. Oke, bangun jam 5 pagi Bapak Ibu, mereka naik perahu. Kenapa naik perahu Bapak Ibu? Karena orang kaya tadi nyebarin bibit banyak, di pinggir-pinggir ikannya banyak yang kecil. Kalau dia ke tengah bisa dapat ikan yang besar. Pada mereka naik ke tengah Bapak Ibu, kemudian 3 orang ini mancing. Butuh asik mancing.
begitu hari menjelang mulai pagi, mulai siang, matahari mulai naik, Bapak Ibu, yang pensiunan yang satu ngomong, teman-teman, saya lapar nih. Dia bilang, saya lapar nih. Yang satu ngomong, minggir sendiri dong. Emangnya harus diantar ke tengah danau, Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia langsung gulung. Oke, no problem. Gulung, Bapak Ibu, gulung ini, langsung dia keluar, langsung keluar dari laut, langsung ting, 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 ting. Wow, bisa jalan di atas air, bisa ginkang, bisa cikong, Bapak Ibu, boh apapun namanya. Dan kemudian Bapak Ibu, temannya dari kota melihat, wah temanku ini lama tidak turun gunung jadi sakti gitu ya. Kemudian yang pensiunan ini makan Bapak Ibu di rumahnya Bapak Ibu di tepi danau, kemudian dia pergi sekali langsung ting, 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 mendarat Bapak Ibu, masuk ke perahu, masuk ke perahu Bapak Ibu. Kemudian ganti pensiunan yang temannya satu tadi Bapak Ibu, yang sudah lama pensiun juga, sudah sering kali di danau tadi, kemudian dia kalian ngomong sama temannya, teman giliran saya yang lapar, dijawab sama yang pensiunan satunya, minggir sendiri dong, emangnya harus diantar. Jawabannya Bapak Ibu, oke. Digulung lagi Bapak Ibu, gulung lagi semua, langsung keluar Bapak Ibu, langsung ting, 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 Bapak Ibu langsung keluar. Temanku dua-dua sudah jadi dewa ini. Bisa terjalan di atas air Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, makan selesai Bapak Ibu, begitu dia makan asik selesai, dia kembali Bapak Ibu, langsung ke perahunya juga, ting, ting, jalan di atas air Bapak Ibu. Kemudian masuk di atas perahu, mancing lagi. Lama Bapak Ibu, yang kota ini mulai lapar, orang kota ini, tapi dia malu Bapak Ibu ngomong. Akhirnya ketika cacingnya mendesak Bapak Ibu, dia akhirnya menyerah, dia ngomong, teman-teman giliran saya yang lapar nih. Kemudian dua temannya lagi noleh, baru ngomong, yang temannya yang kota ini ngomong, oke tahu, saya harus minggir sendiri kan. Yang kota, yang pensiunan yang ngomong, lah kalau sudah tahu ya caranya ya sudah, minggir sendiri. Mereka mancing cuek Bapak Ibu, kemudian yang kota ini gulung kakinya Bapak Ibu, gulung kakinya, kemudian gemeteran Bapak Ibu, biur, wap, minum air banyak sekali Bapak Ibu, diangkat sampai besar kencang, dipompa perutnya, keluar aja, keluar banyak itu. Kemudian dalam kondisi basah kuyup Bapak Ibu, napasnya seperti itu, yang dua pensiunan ini saling memandang dengan perasaan berdosa. Kemudian dia ngomong gini, kamu yang salah. Yang satu pensiunnya juga nuding, kamu yang salah. Akhirnya yang kedua pensiunan saking, ya sudah kita harus ngakui kita berdua yang salah. Oke, kita harus minta maaf kepada dia, teman dari kota ini. Kemudian pensiunannya ini berdua menoleh ke tempat temannya yang lagi basah kuyup tadi itu. Dia ngomong begini pensiunannya, teman, mohon maaf. Seharusnya kami kasih tahu dulu di mana letak batunya. Ada batunya Bapak Ibu, ting ting ting, ya bisa aja, betul Bapak Ibu. Kalau Anda tidak tahu batunya, ya biur, wah, betul. Banyak orang jualan Bapak Ibu, langsung jualan, dia tidak tahu batunya yang harus dilalui, akibatnya basah kuyup. Bisa nggak sampai ke penjualan? Bisa Bapak Ibu, tapi dengan setengah mati. Betul? Ini Bapak Ibu, terus jawab Bapak Ibu supaya Ibu akan jauh lebih segar. Setuju? Oke, Bapak Ibu. This is mengaktifkan otak kita. Nah, ini namanya kurva penjualan Bapak Ibu. Ini bedanya Bapak Ibu. Banyak orang ngajar sales tapi tidak pernah jualan, betul Bapak Ibu? Betul? Saya terus tiap hari jualan Bapak Ibu. Karena saya praktek, jadi saya tahu benar Bapak Ibu di mana. Saya salah ngomong sedikit Bapak Ibu, omset saya turun 42%. Nanti Bapak Ibu kan saya ceritakan Bapak Ibu. Anda batunya salah sedikit Bapak Ibu, Anda kepleset, Anda kejebur, betul Ibu? Betul? Sama Anda sedikit Bapak Ibu, Anda salah ini Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu ngarang buku marketing, bukunya tidak laku, betul? Ada yang aneh, betul nggak? Saya ngarang buku Financial Revolution Bapak Ibu, dapat rekor muri sebagai bestseller di Indonesia. Berarti sah ngajarin cara jualan. Betul Bapak Ibu? Boleh? Ini Bapak Ibu, kalau Anda dari nol, mulai Anda tampil, entah jadi pembicara, entah jadi penjual, jualan mercy, jualan apapun Bapak Ibu, jualan koran, jualan apapun. Ini, kalau mulai dari nol, dari pembicara, dari dokter, dari notaris, dari seorang karyawan yang baru masuk, oke, seorang pegawai negeri yang baru masuk, bagaimana Anda bisa jual diri Anda sampai meroket dengan top position, bagaimana Anda menjadi top position dari 0 sampai 1, selalu Bapak Ibu ada batu-batu atau kurva penjualannya. Batunya, ini 1 terjadi penjualan, 0 baru kenal, ini Bapak Ibu. Batu yang pertama Bapak Ibu, tidak akan ada penjualan tanpa ada batu yang namanya trust. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa naik pangkat, tidak akan pernah bisa jualan kalau Bapak Ibu tidak dipercaya. Nomor 1 trust. Bapak Ibu tidak akan pernah dipromosi jadi gubernur Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah dipromosi sebagai kapolres Bapak Ibu, polisi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah dipromosi sebagai kepala rumah sakit Bapak Ibu, dokter Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada satu yang namanya trust.
Trust is amazing, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi batu pertama yang Bapak Ibu harus bangun supaya Bapak Ibu melalui dengan mudah, satu adalah Bapak Ibu harus bisa dipercaya. Harus bisa Makanya kita paling mudah jualan kepada teman, kepada saudara Bapak Ibu, kepada orang-orang yang sudah kenal kita. Betul Bapak Ibu? Nih, tapi Bapak Ibu, batu yang kedua itu adalah satu yang namanya need. Need. Trust, percaya Bapak Ibu, need, perlu. Jadi kita harus membangun supaya orangnya dari tidak mau jadi mau. Dari tidak perlu mendadak perlu. Kalau Anda jualan terus kepada orang yang tidak perlu, saudara Anda jualin, beli dong, tolong bantu please. Oke, dia beli. Bantu dong. Kedua, ketiga, mau Bapak Ibu? Begitu Anda telepon minta ketemu, dia sudah melarikan diri. Betul? Betul Bapak Ibu? Nih, jadi Anda supaya membangun batu yang kedua, dari tidak perlu jadi perlu. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah dia perlu, Bapak Ibu harus menguasai seni dan keterampilan yang namanya Bapak Ibu give solution. Bagaimana seninya membuat solution Bapak Ibu, mengirim solusi sebenarnya memenuhi need-nya dia, bahkan melampaui apa yang need-nya dia. Ini. Setelah ini seninya ada. Yang keempat Bapak Ibu, batu yang keempat, Anda harus menguasai seni. Kalau give solution itu adalah seni presentasi Anda, mempresentasikan jawaban ini loh, Anda perlu kan? Nah kalau Anda sudah perlu, ini jawabannya. Yang ketiga, jawabannya presentasi. Yang keempat, harus close the sales. Bagaimana kita close the sales? Yang keempat ini, dan handling objection Bapak Ibu. Yang keempat. Tulisan saya bagus Bapak Ibu, tapi lebih bagus kalau lihat di sini Bapak Ibu. Bentar. Inilah Bapak Ibu. Jadi pertama, satu kita harus building trust. Building apa? Yang kedua building need. Yang kedua building. Yang ketiga give solution. Yang ketiga give. Yang keempat close the sales. Yang keempat close sales. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Nah ini step paling gampang nih.